Dua keturunan Prabu Siliwangi bertarung dahsyat dan menjadikan asal-usul suku Baduy Banten. Dua cucu Prabu Siliwangi yaitu Prabu Pucukumun dengan Pangeran Sabakingkin bertarung dahsyat karena perbedaan ajaran yang dianutnya. Prabu Pucukumun putra Prabu Surosoan yang merupakan putra dari Prabu Siliwangi, sedangkan Pangeran Sabakingkin adalah putra dari Sunan Gunung Jati yang juga cucu dari Prabu Siliwangi. Sunan Gunung Jati yang menikahi Nyimas Kawunganten yang merupakan putri dari Pangeran Surosoan. Dari pernikahan Sunan Gunung Jati dan Nyimas Kawunganten inilah lahir salah satu putra yang bernama Pangeran Sabakingkin atau Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin memiliki pengaruh yang sangat besar. Putra Sunan Gunung Jati Pangeran Sabakingkin dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Banten sangatlah berpengaruh. Pangeran Sabakingkin di kemudian hari akan menjadi sultan pertama yang menjadi penguasa Kesultanan Banten. Sejak saat itulah hubungan saudara antara Pangeran Sabakingkin dan Prabu Pucukumun berubah tidak lagi harmonis. Pangeran Sabakingkin akhirnya dalam mendakwakan ajaran agama Islam mengalami hambatan dari Prabu Pucukumun. Prabu Pucukumun berisi keras ingin tetap mempertahankan ajaran Sunda wiwitannya. Bahkan Prabu Pucukumun yang iri dengan keponakannya sendiri yang memiliki banyak pengikut, akhirnya murka. Prabu Pucukumun lalu menantang Pangeran Sabakingkin untuk sabung ayam dengan memberikan taruhan. Jika Ayam Jago Prabu Pucukumun kalah, maka jabatan sebagai Bupati Banten akan diserahkan pada Pangeran Sabakingkin. Tetapi sebaliknya, jika Ayam Jago milik Pangeran Sabakingkin yang kalah, maka dakwanya harus dihentikan. Tantangan itu pun diterima oleh Pangeran Sabakingkin, dan pada satu waktu yang ditentukan, sabung ayam pun dimulai. Keduanya bukan hanya menyaksikan dua jagonya yang sedang bertarung, namun keduanya beradu kesaktian tenaga dalam saat sabung ayam berlangsung. Pangeran Sabakingkin akhirnya memenangi sabung ayam tersebut karena ayam jago yang dimilikinya adalah jelmaan dari panglima perang kepercayaannya yang memiliki ilmu berubah wujud. Namun, Prabu Pucukumun ingkar dengan janjinya. Ia tidak memberikan kekuasaan pada Pangeran Sabakingkin. Prabu Pucukumun malah menyimpan dendam dan membawa pasukan untuk menghabisi Pangeran Sabakingkin. Peperangan pun terjadi sangat dahsyat antara pasukan Prabu Pucukumun dengan pengikut Pangeran Sabakingkin. Namun nahas bagi Prabu Pucukumun yang kembali harus kalah dari Pangeran Sabakingkin. Prabu Pucukumun akhirnya lari ke arah selatan pedalaman Rangkas yang saat ini dikenal dengan penduduk Baduy Banten. Pangeran Sabakingkin pun akhirnya diangkat menjadi sultan pertama di Kesultanan Banten. Etnis yang sering disebut dengan suku Baduy Kanekes. Sebenarnya, kata Baduy merupakan sebuah sebutan yang diperuntukkan bagi kelompok tertentu, masyarakat Kanekes. Berawal dari sebutan oleh peneliti Belanda yang seolah melihat persamaan mereka dengan kelompok masyarakat Arab Badawi yang berpindah-pindah atau nomaden. Atau kemungkinan lain karena ada Gunung Baduy serta Sungai Baduy yang terletak di bagian utara kawasan tersebut. Bahkan kelompok tersebut pun lebih suka menyebut diri dengan nama orang Kanekes atau orang Kanekes. Berdasar kepercayaan suku Baduy Kanekes, mereka mengaku keturunan dari Batara Cikal. Dari kepercayaan mereka juga, Nabi Adam beserta keturunannya, tak terkecuali masyarakat Kanekes punya tugas bertapa atau asketik, mandita, guna menjaga keharmonisan dunia. Di lain sisi,
Pendapat mengenai asal-usul suku Baduy Kanekes berbeda dengan pendapat para ahli sejarah, yang mana mereka berdasar dengan bukti-bukti sejarah seperti catatan perjalanan pelaut Portugis dan Tiongkok, prasasti, serta cerita rakyat perihal Tatar Sunda, yang terbilang minim akan keberadaannya. Di mana masyarakat Kanekes dihubungkan dengan kerajaan Sunda sebelum runtuh pada abad ke-16, yang berpusat di Pakuan Pajajaran kalau sekarang sekitaran Bogor. Karenanya penguasa kawasan tersebut yang dikenal dengan nama Prabu Pucuk Umun beranggapan kalau kelestarian sungai harus dipertahankan. Setelah itu pasukan tentara kerajaan yang sudah terlatih diminta untuk menjaga dan mengelola wilayah hutan lebat dan perbukitan di sekitar Gunung Kendeng. Dari keberadaan pasukan dengan tugas khusus tersebut tampaknya menjadi cikal bakal dari warga Kanekes yang saat ini berada di hulu sungai Ciujung di Gunung Kendeng. Adanya perbedaan pendapat tersebut memberikan dugaan kalau masa lampau ada identitas sejarah yang sengaja ditutup dan mungkin juga untuk melindungi kelompok Kanekes dari serangan musuh Pajajaran. Di lain sisi, orang Kanekes sendiri juga menolak jika dikatakan kalau mereka berasal dari orang-orang pelarian Pajajaran, yang merupakan kota kerajaan Sunda. Danasasmita dan Jati Sunda menyatakan kalau etnis Baduy adalah penduduk setempat yang dijadikan Mandala secara resmi oleh sang raja, sebab para penduduknya punya kewajiban dalam menjaga kabuyutan atau tempat pemujaan leluhur bukan agama Hindu atau Buddha. Sehingga kepercayaan juga adat istiadat dan deretan cerita nenek moyang hanya tersimpan dan tersampaikan dalam tuturan lisan saja. Etnis Baduy tidak mengenal bangku sekolah sebab pendidikan formal tersebut sangat berlawanan dengan budaya dan adat istiadat mereka. Dalam membangun rumah, masyarakat suku Baduy sangat menjaga alam. Terbukti dengan pembuatan rumah yang terbuat dari bambu juga kayu dengan tanpa menggali tanah dan masih miring. Kelompok etnis Baduy terbagi menjadi dua, yaitu Baduy dalam dan Baduy luar. Etnis Baduy dalam merupakan kelompok yang paling taat mengikuti aturan adat dan tinggal di 3 desa yaitu Cikertawana, Cibeo, dan Cikesik. Kelompok ini sangat memegang teguh adat istiadat dari nenek moyangnya. Untuk pakaian Baduy dalam, bagi kaum laki-laki sangat sederhana. Untuk Baduy luar, kelompok tersebut sudah melanggar adat istiadat masyarakat dalam. Punya keinginan untuk keluar dari Kanekes dalam. Menikah dengan salah satu anggota dari etnis Baduy luar. Atau mengenakan pakaian adat dengan warna hitam ataupun biru tua bagi kaum laki-laki. Tinggal di luar kawasan Kanekes dalam. Pakaian suku Baduy luar untuk perempuan biasanya warna hitam dan putih lalu mengenakan sarung corak batik berwarna biru. Sedangkan untuk pakaian laki-laki berwarna hitam atau biru tua, ada kancing bahkan berkerah.
Untuk bawahan ada yang pakai sarung seperti Baduy dalam, tapi terkadang mereka sudah pakai celana pada umumnya. Itulah sebagian kecil kisah mengenal sejarah dan asal-usul suku Baduy.